Shalom, jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan ada kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk mengerjakan pelayanan hari ini, untuk mengerjakan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami percaya untuk setiap kekuatan datangnya dari Tuhan, untuk setiap orang yang berharap sungguh-sungguh ke hadapan Dia. Kita mau angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita pujikan pujian sekali lagi, kita bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lindungi kami Tuhan, Kau sertai hidup kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan, karena kami kembali melihat bahwa kekuatan sejati dalam hidup kami hanyalah Engkau Tuhan. Berlindung dalam lindungan dan naungan-Mu Tuhan adalah kerinduan kami setiap waktu Tuhan. Bahwa hati kami untuk terus mendekat Tuhan di hadapan Engkau. Bahwa hati kami lekat dengan hati-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Engkau mau menjadi keinginan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami yang rindu untuk menyembah, memuliakan nama Engkau. Engkau urapi, Engkau berikan kekuatan untuk kami terus menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami siap bawa puji-pujian kami dan hati kami ini Tuhan untuk mengarah kepada Engkau. Sehingga benih firman Tuhan yang nanti akan disampaikan boleh berbuah dan juga kami boleh mengerjakan dengan taat dan setia di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera untuk kita semua. Kita mau rindu untuk nyanyi bagi Dia. Kita angkat suara kita dengan sungguh-sungguh. Ada kekuatan dari puji-pujian kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya,
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya Dia datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Di nama Tuhan. Cuman kasih Tuhan boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Sekalipun kita saat ini mungkin sedang berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kuasa-Nya, penyertaan-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang
yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, saya serahkan kepada Pak Usia. Oh, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, mari kita berdiri. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allah yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ya Tuhan, dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kami cintai selain Engkau Allah di dalam Yesus yang menjadikan kami, yang membuat kami berhasil, yang menyertai kami, yang membuat kami tidak takut lagi Bapa. Engkau Allah yang segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya di mana kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat pagi hari ini. Baik mereka yang mengikuti ibadah onsite maupun online sebentar sore. Ataupun kapanpun rekaman ini akan dilihat Tuhan. Biarlah menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali pagi hari ini kembali kami boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita sudah masuk triwulan yang keempat atau triwulan yang terakhir ya. Waktu begitu cepat berjalan dan tema triwulan terakhir ini adalah
Jangan takut, jangan takut. Hari-hari ini ketakutan menimpa siapa saja, termasuk menimpa Anda dan saya. Nah, subtema pagi ini adalah do not fear, ya. Jangan takut, jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena apa yang kita takutkan itu biasanya malahan terjadi dalam diri kita. Jadi apa yang kita takutkan itu malahan biasanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kitab Ayub berkata pasal 3 ayat 25. Di sana Ayub dia katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, baik yang saat ini mengikuti ibadah onsite maupun sebentar petang mengikuti ibadah online, apa yang kita takutkan itu justru yang menimpa kita, ya. Kenapa sih kok enggak kebaktian? Takut Pak, nanti jangan-jangan kalau saya kena virus COVID-19, ya. Ya, itu sih baik. Tapi menurut saya, asal kita menjalankan protokol kesehatan, enggak perlu takut lagi. Kecuali kita memang sengaja mencari gara-gara tanpa protokol kesehatan, kerumunan banyak, mengundang pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa subtema kita ini adalah do not fear? Jangan takut. Kenapa? Karena apa yang kita takutkan itu justru yang akan terjadi pada diri kita. 2 Kamis yang lalu Bapak Ibu sekalian, sore hari setelah saya keramas ya, setelah saya keramas rambut, tiba-tiba menjelang malam hari, kepala saya yang sebelah kanan ini cekut. Waduh, kenapa ini ya? Bu saya bilang, kayak ibinahong we. Nah Bapak Ibu, dulu waktu dia giginya nyeri, saya yang ngomong, daripada ke dokter gigi sudahlah kasih binahong aja dan sembuh Bapak Ibu, ya. Jadi businya itu nyeri, kasih binahong sembuh. Sekarang giliran saya, kepalanya yang nyeri, ya, kasih binahong. Tapi karena saya pikir tidak ada salahnya, ya. Karena kalau saya pegang, apalagi kalau dipegang disisir gitu tuh sakit sekali. Dan saya kasih binahong, ternyata tidak sembuh Bapak Ibu. Malam hari ibu saya tanya, Isya loro, Isya wes sok pagi nak memang tidak sembuh, kita ke dokter. Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang muncul dalam hati saya? Kanker otak. Ya, kowe kena kanker otak. Kakian mikir pikiranmu, wah nang kepala terus, kowe sekarang kanker otak. Saya berkata dalam hati saya, ya, tidak mungkin, pasti kamu kanker otak. Tidak mungkin, pasti kamu kanker otak. Bapak Ibu, tiba-tiba saya teringat satu obat, mefenamic acid, ya. Kalau Lina mungkin tahu ya, karena apoteker. Mefenamic acid, ya. Saya mesti punya di rumah, ya. Malah ada 1,5 emplek. Karena waktu saya ke dokter gigi kasih itu, saya makan 3 biji sudah tidak sakit, tidak tak makan. Kemudian pagi harinya itu saya coba makan mefenamic acid, dan ternyata siang hari Bapak Ibu sudah agak berkurang. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya makan 3 kali sampai akhirnya 1 emplek 10 itu habis dan sembuh. Amin. Jadi Tuhan kita itu dahsyat. Siapa yang mengingatkan saya untuk makan
mefenamic acid. Wong saya sudah sepakat nanti sore itu saya akan ke dokter keluarga. Ya. Lah kalau saya ke dokter keluarga, kemudian dokter keluarga menganalisa segala macam, Pak, apa enggak lebih baik ke spesialis? Siapa tahu nanti di scan ada apa-apanya. Waduh, malah menjadi-jadi. Nah, Bapak Ibu, jangan takut, karena kita punya Allah. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama bacaan kita hari ini dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 10. Dan nats kita terambil dari ayat yang ke-10 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Di bawah judul perikop Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, Yesaya 41 ayat 10 bagian A. Dan kalau kita teruskan baca ini dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris yang sehari-hari, ayat ini sangat indah sekali. Dikatakan lewat apa yang ditulis di situ dalam bahasa Inggris sehari-hari. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kalau di Indonesia kan, jadi jangan takut karena aku menyertai kamu. Jadi jangan takut karena aku menyertai kamu. Jangan cemas karena akulah Tuhanmu. Saya akan memperkuat engkau. Dan membantu engkau, membantu Anda. Aku akan menopangmu dengan tangan kananku yang lurus. Bapak Ibu yang saya kasihi, dismayed itu artinya cemas. Hari-hari ini orang diliputi rasa cemas. Aduh, nanti nak ketularan piye? Kapan ya pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Kayaknya kok tidak ada habis-habisnya. Bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu, tapi di seluruh dunia orang dicekam dengan ketakutan. Nah Bapak Ibu, mari kita pegang firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita hari ini sangat luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena Tuhan sepertinya sedang berkata kepada kita, pada Bapak Ibu dan saya pagi ini, jangan takut. Jadi sepulang dari tempat ini, atau Anda yang lagi mendengarkan ibadah online sebentar sore, ketika engkau menghadapi masalah, jangan takut. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang ngomong ini adalah Allah kita. Siapa Allah kita? Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Saudara, saya membuat acara Mana Kehidupan. Ya. Saudara bisa lihat di YouTube. Dan Mana Kehidupan seri yang pertama adalah Alkitab.
Jadi ketika engkau mempercayai Alkitab itu firman Tuhan, engkau harus yakin bahwa Allah menyertai kita. Allah berfirman lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab dan tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset. Sebab yang berkata itu adalah Allah. Ada dua hal penting yang ingin saya bagikan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Itu gambarnya adalah badai. Siapa yang tidak takut menghadapi badai? Karena itu sudah menjadi basic ayat yang sering kali saya sampaikan kepada jemaat. 1 Korintus 15 ayat 19 di sana berkata, jikalau hanya dalam hidup ini engkau menaruh pengharapan pada Kristus, engkau adalah makhluk yang paling malang dari segala makhluk. Kita ikut Tuhan itu targetnya adalah kekekalan, bukan masa kini. Kita boleh terpapar virus COVID-19, bahkan kematian sekalipun. Tetapi jika engkau memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam dimensi waktu yang akan datang, engkau terpelihara. Engkau terpelihara. Jangan takut. Jadi yang pertama adalah jangan bimbang. Artinya apa? Supaya kita jangan takut dengan situasi yang ada di sekitar kita. Jangan takut dengan masa depan kita. Jangan takut dengan apapun juga dalam kehidupan ini. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, ada seorang hamba Tuhan. Dia dinyatakan dan divonis oleh dokter bahwa dia telah terkena, dia positif menderita kronik limfositik leukemia atau CLL. Hamba Tuhan itu katakan, setelah mendengar dokter memvonis seperti itu, saat itu dunia terasa ambruk. Yang berkata ambruk hamba Tuhan itu ya, bukan saya. Bukan saya hanya meneruskan kata-katanya. Ketika dia divonis oleh dokter bahwa dia menderita satu penyakit yang berkaitan dengan darah, kronik limfositik leukemia, CLL. Ya. Kanker darah. Dia langsung merasakan dunia ini sepertinya ambruk. Sebagai hamba Tuhan, dia katakan, dia pengkhotbah. Jujur saya merasakan ketakutan yang tidak terkira. Dia menulis di YouTube, jujur saya merasakan ketakutan yang tidak terkira. Seakan hidup yang saya jalani ini sudah tidak berarti lagi. Demikian kata hamba Tuhan itu. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada suatu saat Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba Tuhan ini melalui satu ayat. Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Tolong Pak Arto bisa dibacakan. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Aku telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, sangat bagus ayat ini dikatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Kawanan kecil ini bicara masalah sesuatu kelompok yang lemah, tidak ada kekuatan. Ya, ini pandemi COVID-19 ini mengerikan Bapak Ibu, secara pandemi mengerikan sekali. Apalagi negara Indonesia, negara adikuasa seperti Amerika. Bahkan saya mendengar belum lama ini katanya Presiden Donald Trump juga
terpapar virus corona ya dengan istrinya. Siapa yang tidak takut? Jadi hamba Tuhan ini layak berkata bahwa ketika dia divonis penyakit itu dia merasakan bahwa dunia ini terasa ambruk. Tetapi firman Tuhan berkata lewat hamba Tuhan ini menjadi rema. Jangan takut hai kamu kawanan kecil yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa. Karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kalau kerajaan surga diberikan, apalagi yang lain. Karena itu carilah ayat di atasnya dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, sudah tepat sekali kalau kita pagi ini beribadah kepada Tuhan, mencari kerajaannya dan kebenarannya. Dan kerajaan itu diberikan kepada kita. Hamba Tuhan ini kuat sampai hari ini dia masih melayani Tuhan. Karena dia tahu bahwa kerajaan itu diberikan kepadanya. Bapakmu telah berkenan memberikan kerajaan itu kepada kamu. Ada upah. Ibrani 11 ayat 6. Sebab itu siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus yakin Allah itu ada. Allah itu memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sungguh-sungguh, Allah serius dan tidak perlu takut. Saya katakan tidak perlu takut ini bukan satu kesombongan rohani. Ya, mana virus corona, mana COVID-19. Saya mau dialog dengan dia, saya rangkul dia. Bukan. Tetapi saya ingin katakan bahwa Allah yang menyertai kita itu lebih besar dari segala masalah kita, termasuk COVID-19. Nah Bapak Ibu, hamba Tuhan ini bangkit kembali dan dia melayani Tuhannya. Kematian bukan masalah seandainya dia saat itu dipanggil Tuhan. Ya, waktu kita undang kemari, hamba Tuhan ini pernah khotbah di sini. Istrinya ngomong, waduh Pak, sudah habis dah pengharapan kita. Tapi puji Tuhan hari ini Bapak masih bisa khotbah di tempat Bapak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Sadarilah bahwa diri Anda saat ini sesungguhnya adalah manusia roh yang bersifat kekal. Kalau kita menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia roh yang bersifat kekal, kita tidak takut lagi. Apalagi masalah sakit, kematian pun kita tidak takut. Kita akan tersenyum ketika Allah memanggil kita. Dunia ini fana Bapak Ibu. Tidak perlu bingung, waduh kalau aku meninggal kok depositoku piro, kayak kekayaanku pabrik. Tidak perlu. Sebab engkau datang dengan telanjang. Ayub mengatakan, ketika aku datang dengan telanjang dan aku akan kembali dengan telanjang. Apa sih yang menjadi beban buat kita? Kalau engkau sudah seperti itu, maka saya pastikan tidak akan takut. Ya. Coba tolong Pak Harto baca 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, lewat ayat ini kita melihat bersama ada beberapa hal yang menarik. Karena kami tahu, yang pertama,
Kami tahu. Jadi kalau kita takut itu berarti saudara tidak tahu. Tapi orang-orang yang tahu, dia akan berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, kemah kehidupan kita, bait suci Allah kita ini, hidup kita dibongkar oleh COVID-19, sampai keluarganya sulit untuk bisa serawuh, ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam hati Bapak Ibu jangan berkata, Pak, tolong Pak, aja ngomong ke kematian Pak, aku saya kepengen hidup. Halo, ya, yang online sebentar sore, Pak jangan khotbah itu Pak. Loh, ini janji Tuhan kok. Manusia suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita sedang antri. Kapan kita dipanggil? COVID-19 hanya sarana. COVID-19 hanya sarana. Saya setiap hari berdoa, bersyafaat dengan ibu saya. Tidak ada jemaat GBI Nias yang terpapar virus corona. Itu harapan saya. Amin. Tiap hari Bapak Ibu, tiap malam, tiap pagi, saya selalu bawa doa itu. Karena tidak semua orang itu bisa menerima loh. Karena pikirnya aku wis setia, aku wis melayani Tuhan, aku jadi singer. Kok sampai aku terkena papar virus COVID-19? Apalagi kalau pakai ventilator, ya, ventilator, napasnya satu-satu itu. Kalau saya yang pakai ventilator sudahlah dipanggil Tuhan aja lah. Ngapain ngudeli dunia ini? Allah itu baik Bapak Ibu. Ya. Yeremia 29 ayat 11 yang saya unduh di air kehidupan pagi ini mengatakan, aku punya rancangan-rancangan yang indah padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk memberikan kamu hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan di sini bisa di dunia, hari depan di sini bisa kekekalan. Karena kita harus menyadari bahwa kita sesungguhnya adalah manusia roh yang bersifat kekal. Ya, kalau yang seperti ini enak yang enggak punya barang banyak, enggak punya bondo ya. Benar ya? Halo, kok diem? Senang punya bondo, senang apa enggak? Senang ya, tetap senang punya bondo. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, kita pakai ventilator, napasnya satu-satu. Wah, kalau kita enggak punya bondo tuh take off-nya kok take off? Take off betul ya. Kalau landing itu kan turunnya. Nah, itu cepat. Wes urusan. Misalnya anaknya ngomong, Pak, anu ya Pak, sudah enggak usah pikiran Pak. Oh pasti wong aku ora di bondo apa. Tapi nak pabriknya 3, 5, 10. Depositonya wah kayak. Saat di ICU aja masih gini-gini terus tangannya. Loh gila apa? Tangannya kok gini-gini tuh apa? Ngitung pabrikku kayak itu sepi. Sopo sing nganteni? Nanda punya bondo, waduh. Game, pergi. Makanya jangan banyak-banyak punya bondo. Senang punya bondo? Senang. Diberkati? Senang.
Ya saya ya juga senang diberkati. Wong dulu saya juga pengusaha. Mati-matian pagi sore pagi ya, kaki dibuat kepala buat kaki, cari duit perlunya untuk anak-anak masa depan. Bukan sekarang karena anak-anak sudah mentas terus saya kepengin game over, bukan, masih tanggung jawab jemaat segala macam. Tapi kalau memang Tuhan kehendaki mau apa lagi? Ya sudah toh, kita lepas. Bapak Ibu, yang kedua adalah jangan bimbang. Jangan bimbang. Kebimbangan itu mengerikan Bapak Ibu sekalian, bimbang. Satu hatinya bilang ya, satu hatinya lagi bilang tidak. Itu bimbang. Jangan bimbang, artinya supaya kita jangan bimbang. Untuk kita percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Aku yakin bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Tidak selamanya orang yang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Jadi kita harus punya keyakinan itu, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, dan Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Identitas kita bukan lagi Yakub dalam perikop yang kita baca pagi ini, yang suka menipu, yang takut nanti kalau ketemu Esau, saya sudah kadung nipu. Masalahnya apa? Harta. Tapi identitas kita adalah anak-anak kerajaan yang mewarisi hidup yang kekal bersama Tuhan. Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Kita ingat satu firman Tuhan, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Mari Bapak Ibu, mungkin Pak Joko bisa digantikan ya, Pak Yu ya. Pak Joko ada? Pak Joko ada. Ada? Oh sebentar. Ya. Ya. Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama. Kita angkat doa kita ya. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Masing-masing berdoa menurut hatinya kepada Tuhan. Karena engkau beracara berurusan dengan Allah, Tuhan kita. Tidak usah melihat ke kiri ke kanan. Tetapi engkau pribadi dengan Allah. Selesaikan urusan. Kalau masih ada dendam, kalau masih ada sakit hati, ampuni, relakan. Biar Allah melayakkan engkau untuk bersekutu dalam tubuh dan darah. Tuhan terima kasih untuk roti dan anggur yang tersedia pagi ini. Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang hidup. 2000 tahun engkau membuktikan Tuhan pengorbananmu atas segala kelemahan, segala dosa-dosa kami, sakit penyakit kami. Dan pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengatakan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan kami percaya dan sangat yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sucikan setiap hati kami,
supaya kami layak makan dan minum cawan Tuhan, roti dan anggur yang sudah tersedia. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan angkat pujian, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan pujian, Ku Tidak Takut. Layani Tuhan. Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Tidak takut, Amin. sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, Amin. sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Ku tidak takut. Ku tidak takut. Mari kita bernyanyi. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti? Yang di bawah semua sudah? Yang di atas sudah semua? Ada yang belum terima anggur? Yang di atas sudah semua? Baik Bapak Ibu, sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan, minum anggur sebagai lambang darah Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi hari ini kita mempunyai persekutuan tubuh dan darah Kristus yang rela mati untuk menebus kita. Percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu
adalah lambang tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus, kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, kita angkat cawan yang berisi anggur, lambang darah Kristus, lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang intim lewat darahnya yang tercurah di atas Golgota. Darah perjanjian karena dosa-dosa kita. Sekarang percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kita minum bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik buat kami. Pagi hari ini kami boleh bersekutu lewat tubuh dan darah Tuhan yang suci. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur juga pagi hari ini ada anak remaja Niko Aditya yang berulang tahun. Niko Aditya Siswanto dan juga Kesia Fiona Wijaya. Tuhan, Engkau Allah yang baik yang telah memberkati kedua anak ini. Tuhan terus berikan kesehatan, masa depan yang gemilang, dan apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan berumur panjang bagi kemuliaan Engkau sebagai keturunan-keturunan ilahi yang diberkati Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur untuk segala kasih Tuhan. Siapapun yang pagi ini sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah beri kekuatan, dan pengharapan di dalam Engkau yang tidak pernah habis. Sebab lewat persekutuan tubuh dan darah Engkau, hidup kami selalu diperbarui. Dan kami percaya kasih setiamu melawat menyertai kami. Di tengah-tengah musim pandemi seperti ini, Engkau tetap Allah yang memeliharakan kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Didi untuk meneruskan acaranya. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk firman Tuhan minggu depan, 11 Oktober 2020 akan disampaikan oleh Ibu Martalena Gultom. Selesai ibadah, ada rapat sound dan media di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS 89851262263. Sebelum pulang, pastikan seluruh jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap diimbau untuk terus menjaga jarak. Jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular atau terpapar virus corona selama beribadah di gereja. Demikian info pengumuman dari pengurus. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang telah menyertai ibadah kami pagi hari ini. Dari pujian, pemberitaan firman-Mu, perjamuan kudus dan setiap acara, sungguh kami diberkati Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, tidak ada lagi kekhawatiran dan takut, sebab Allah yang menyertai kami lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Engkau Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan dan memeliharakan kami Bapa.
Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat buat bangsa kami. Kiranya kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Lewat suku-suku bangsa semua diberkati Tuhan. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang saya kasihi, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita diselamatkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan persekutuan yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.